diriwayatkan dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, sami'tu Rasulullah yaqul, beliau mengatakan saya pernah mendengar Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an bi ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat, pembelaan. Syafaat itu pembelaan, penolong. Kepada siapa? Li ashabi, kepada yang membacanya. Quran yang kita baca itu nantilah yang akan membela kita di hari kiamat. Belum sampai hari kiamat, di dalam kubur udah akan menerangi kubur kita nanti. Amin. Kita banyak-banyak membaca Al-Quran, dilatih dengan mengistiqomahkan, membuat kataman bersama setiap minggu, berharap besar semoga nanti kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaat Al-Quran. Juga riwayatnya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, iri, illa fitnataini, kecuali pada dua orang. Urusan harta kok iri nggak boleh. Urusan istri dua kok iri ya nggak boleh. 4 apa 2? Yang boleh itu dua perkara. Boleh kita iri kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, orang yang dikasih oleh Allah Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaqumu bihi, yang dia itu yaqumu bihi ana al-laili, dibawa sholat maknanya. Ya malam hari, ya siang hari. Quran yang dia miliki itu loh, dibawa sholat. Walaupun hanya apal Yasin dibawa sholat, apal ayat kursi dibawa sholat, apal sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu dibawa sholat. Itu loh yang harus kita iri. Ada orang yang sholatnya lama sekali, nah itu yang harus kita iri. Baca Quran oh betah, malam hari betah, siang hari betah. Kayak begini mungkin banyak orang yang menyawang kita, melihat kita, kok iri dia. Nah itu loh yang perbuatan yang benar, iri kepada orang yang dikasih Al-Quran, yang dia baca malam hari ya siang hari. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu bihi yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang yang dikasih harta melimpah banyak, kemudian dia tasarrufkan, dia infakkan siang hari dan malam hari untuk agama. Nah itu kita juga boleh ini kepada orang-orang yang seperti itu, yang suka infak korban hartanya buat agama. Yang minterin anak juga bagian dari agama juga, buat pesantren, madrasah, buat sekolah, jalan, apa aja yang kaitan dengan agama itu juga masuk orang-orang yang dikasih kelebihan harta kemudian diinfakkan. Maka di dalam kita membaca Al-Quran itu juga diantaranya banyak adab-adab yang harus kita perhatikan. Yang kita mau baca ini diantaranya adabnya adalah idakan yaqra'u masyan famar ala qaumin. Kalau lagi baca Al-Quran jalan papasan sama orang, yang dia buat apa? Yustahabu ayatul qiraah, disunahkan dia untuk memotong bacaannya. Jadi baca Al-Quran nggak harus melihat, hafalan juga hukumnya membaca dengan hafalan, membaca dengan melihat. Kalau membaca dengan melihat kok jalan ya nggak sopan. Yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Quran dengan hafalan. Lah kok melewati orang banyak, kumpulan orang banyak, maka yang disunahkan dia berhenti dulu bacanya, kemudian yusallimu alaihim, salam kepada mereka. Tumerji ila qiraah, kemudian
balik lagi baca Al-Quran. Walau ada ta'awud karena hasanan, umpama dimulai lagi baca ta'awud, bagus. Tadi diputus bacaannya, kemudian salam kepada orang yang kita lewati itu, kemudian balik lagi baca, umpama dimulai ta'awud itu bagus. Walau karena rau jalisan famaru alaihi wairu, kalau umpama dia baca duduk, kemudian ada orang yang papasan sama dia, maka ini Imam Abdul Hasan Al-Wahidi belum mengatakan al-aula tarkus salam alal qori. Kita nggak boleh salam kepada orang yang baca Quran ya. Apalagi salaman, biasa kan kita kan datang salaman ya, ganggu banget sama yang baca. Asik kepontal-pontal Pak Warna bacanya mana tadi ya. Nah itu, ini kalau Imam Abdul Hasan Al-Wahidi beliau mengatakan tarkus salam alal qori, yang lebih baik itu nggak usah salam apalagi salaman gitu. Kenapa listigholi pitilau, karena dia lagi sibuk membaca Quran, jangan diganggu. Fa'in salam alaihi insan kafahu arratu bil isyarah, umpama ada yang salam padanya ya nggak apa-apa, kita jawab salamnya, tapi salamnya pakai isyarah, itu aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau Pak Warna lagi datang salam assalamualaikum, itu aja nggak apa-apa ya. Dengan isyarat. Bain arada arab bilafdi, kalau umpama mau jawab pakai lafaz yang nggak masalah, nggak apa-apa. Kan tadi katakan yang lebih baik, umpama kita jawab ya boleh-boleh aja. Itu mastana falisti'adah wa'awada atilawah, kemudian dia apa itu ngulangi baca ta'awud lagi, ngulangi baca lagi. Jadi yang dibaca tadi ya dibaca lagi, dimulai dengan ta'awud. Wa hadza alladzi qalahu dhaif, ini juga apa bisa ada yang mengatakan ini pendapat yang lemah. Yang jelas wujub raddi bil lafzi, yang pendapat yang jelas itu tetap wajib jawab salamnya itu dengan diucapkan, dilafadzkan. Faqad qala ashabuna idza sallama ad-dakhil yaumul jumu'ah halal khutbah. Ini kalau ada orang masuk masjid pada hari Jumat kok salam, assalam lagi khutbah. Kok ada yang masuk masjid assalamualaikum. Maka ini jawabnya hukumnya apa? Ya. Di sini ada perbedaan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib jawab salam. Maka faidah qalu hadza fi halil khutbah ma'al ikhtilaf fi wujubil inshat. Kalau kejadian seperti ini ya, ketika khutbah saja yang ada yang mengatakan wajib mendengarkan khutbah ya kan, maka ini aja bahasanya masih raddus salam, dibolehkan untuk jawab salam. Dalam baca Quran itu kan apa boleh berbicara gitu. Kalau lagi khutbah bicara kan haram ya kan, wajib dengarkan, bicara haram. Nah kalau baca Quran, kalau umpama dia ngajak ngomong kita tutup kemudian nganu kan boleh ya kan? Maka di sini la yahrumu al kalam fiha bil ijma' aula ma'ana raddus salam wajib bil jumlah. Maka kalau lagi baca Quran kok ada yang salam kita jawab ya tetap dihukumi wajib jawab ya. Di wong yang Jumatan saja wajib mendengarkan khutbah, haram berbicara aja masih dihukumi wajib jawab. Lah apalagi baca Quran ya kan. Maka itu kalau ada yang salam juga di sini ada mengatakan tetap wajib jawab salam. Kalau yang pertama tadi kan yang lebih utama jangan salam yang datang. Kalau umpama jawab boleh-boleh aja. Pakai isyarat juga boleh. Tapi kalau yang kedua ini tetap dia berkewajiban untuk jawab salam. Wa amma idza atasa fi halil qira'ah fa inna yustahabu an yaqula alhamdulillah. Lagi tengah baca Quran kok bersin, maka tetap dia disunahkan untuk baca alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalah. Nah
ini yang pendapat ini yang apa kita nggak pakai ya. Kalau kalian di dalam fikih itu kalau umpama kita lagi sholat kok wahing langsung alhamdulillah, malah sampingnya bilangnya ya alhamdulillah pisan, batal sholatnya ya. Kalau di sini nggak batal ya, tapi ini kita nggak pakai ya. Jadi kita tetap ngambil yang di fikih. Jadi kalau lagi sholat wahing bersin itu jangan baca alhamdulillah, yang dengar juga jangan baca alhamdulillah. Nanti kalau setelah salam baru alhamdulillah, kemudian yang dengar juga ya alhamdulillah. Tertibnya seperti itu ya. Kayak Nabi itu ketika habis dari qadhul hajat belum wudu, assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi diem nggak jawab karena Nabi belum suci, belum ambil air wudu. Selepas ambil air wudu baru Nabi jawab salamnya orang salam tadi. Nah, jadi boleh ditunda jawabnya ya. Walau sami'a al muadzina qata'al qiraah, lagi baca kok azan ditutup, sodaqul adzin boleh, kemudian nanti dengarkan azan dulu dilanjut lagi ya. Jadi kalau dengar azan itu baca Al-Quran itu berhenti dulu, dengerin azan dijawab. Ini yang baca Quran, apalagi ngobrol ya kan? Kok malah sengaja ngobrol nggak diputus. Nah ini yang salah. Jadi ketika ada adzan maka itu membaca Al-Quran aja itu sunnahnya itu diam, didengarkan itu adzan, stop, kemudian nanti dilanjut lagi. Nah, ini bagian daripada adab ketika kita itu membaca Al-Quran, walaupun sedikit kecil, tapi ini juga penting untuk kita ketahui sehingga kita itu membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tapi adabnya di dalam membaca itu kita tunaikan sehingga kualitas dalam membaca Al-Quran pahalanya bertambah. Al-Fatihah.